Handayani, CGP Angkatan 4, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Kamarul Ijal SPD, di mana kami akan melakukan pemecahan masalah terhadap studi kasus pertama. Yaitu kasusnya seperti ini ya Pak. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras, dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati, dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Silakan Pak. Jadi kasusnya ini kan anak ini menangis di luar dan tidak dihiraukan oleh Ibu Tati gitu ya. Nah, kayaknya itu dihukum gitu loh. Nah, atau mungkin ada sesuatu, ada yang dilakukan entah kenapa. Tapi di sini kita nggak bisa melakukan sekehendaknya juga. Jadi yang pertama tadi kan apa yang harus saya lakukan ketika melihat kejadian ini. Jadi yang saya lakukan pertama kali saya akan menanyakan kepada si anak kenapa sampai dia seperti itu. Karena saya nggak mungkin masuk kelas untuk menanya Ibu Tati untuk menghandle kelasnya, menginstruksi kelasnya. Jadi saya akan melakukan pendekatan personal kepada anak itu, kenapa dia sampai diperlakukan sampai Ibu Tati melakukan hal seperti itu. Jadi saya mencari informasi dulu dari anak. Setelah itu mungkin kalau ketika situasi sudah reda, saya kira nggak tahu apakah Bu Tati waktu itu dalam kondisi emosional apa tidak. Kalau sudah Bu Tati mungkin agak reda emosionalnya, mungkin saya akan mencari informasi atas hal yang terjadi. Karena ini kita nggak bisa meyakini juga, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan Bu Tati seperti ini. Iya, entah itu karena emosional. Pribadi sini memang sih, kalau tadi kan memang emosional, tapi apakah penyebab emosional dalam bersangkutan ini dari lingkungan internal sekolah, apakah mungkin ada hal-hal yang menyebabkan dari luar tadi. Nah, yang kedua tadi kan apakah guru lain dapat menginterupsi kelas di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya, itu maksudnya gimana? Nah, sampean itu bisa nggak menginterupsi kelas beliau gitu, kelasnya Ibu Tati tadi? Kalau kita sebagai teman sejawat ya bisa menginterupsinya, karena itu adalah mutlak sebagai pemilik kelas itu adalah Bu Tati. Tapi yang bisa menginterupsi itu adalah kepala sekolah atau yang bertanggung jawab terhadap Bu Tati. Dalam artian di sini ini kan berarti kalau teman sejawat nanti bisa menimbulkan salah paham atau salah persepsi. Oh ya, miskomunikasi bisa Iya, juga ya Pak. iya, ikut campur terhadap kelasnya. Iya benar. Lalu selanjutnya tadi Bagaimana, mengapa dan bagaimana? Gimana? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Kalau seandainya tidak dapat, mengapa dan bagaimana? Seperti yang Anda jelaskan tadi mungkin Pak. Iya, mengapa kita nggak bisa menginterupsi, karena itu bukan wewenang saya untuk mengelola kelas itu. Iya. Dan yang kedua,
saya tuh hanya sebatas teman sejawat. Iya, benar. Kecuali jika memang ada tindakan yang berlebihan, dalam artian mungkin perlakuan fisik atau anak itu sudah lama menangis di situ pada perhatian, mungkin saya cuma bisa mengambil anaknya aja untuk menenangkan anaknya itu aja. Tapi saya menginterupsi kelasnya Bu Tati saya nggak bisa, karena itu kewenangannya Bu Tati dan bukan dan saya tidak mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya akhirnya Pak? Untuk dengan masalah ya tadi mungkin ya Anaknya saja gitu. dari anak itu kita cari informasinya dulu, kira-kira apa penyebab sampai kejadian itu terjadi tuh, sampai dia harus menangis di luar, itu kenapa. Mungkin kalau dia punya kesalahannya apa, yang pasti kita kan juga harus tahu dulu permasalahan dari anak, ataukah kalau anak ini memang salah atau melakukan satu kesalahan, ya kita juga harus menjelaskan di mana letak kesalahannya dari anak ini. Itu yang pertama dari sisi anak. Nah, tapi kita kan nggak bisa mendapat informasi dari satu pihak. Iya, benar. Pihak yang berikutnya adalah kita harus minta informasi juga dari Ibu Tati. Nah, dari sini kira-kira dalam kejadian itu apa yang menyebabkan anak itu mendapat hukuman seperti itu, anggap aja itu hukuman atau konsekuensi yang seperti itu. Benar. Tapi di sisi lain pun kadang-kadang guru ini kan bukan mutlak seperti guru yang ideal. Di sisi lain pun kita juga harus mencari informasi emosional Ibu Tati. Di sini mungkin Ibu Tati mungkin ada masalah di luar, mungkin dalam keluarga atau dengan orang lain, atau sehingga emosionalnya itu permasalahan ini membawa emosional tadi menjadi terbawa dalam lingkungan kelas, sehingga kadang-kadang kayak gitu itu anak berperilaku menyimpang sedikit aja itu akan membuat emosional guru tersebut naik. Iya. Nah, di sini nanti akan dilakukan ya, kita mungkin bicara sharing karena kita teman sejawat, dari hati ke hati mungkin Ibu Tatinya mau terbuka dengan saya atau dia bisa terbuka dengan teman yang lain sehingga bisa meredakan emosinya, sehingga yang bersangkutan bisa kembali menguasai emosinya terutama dalam pembelajaran di kelas, sehingga tidak itu terjadi seperti itu. Nah, jika memang mutlak salah si anak, mungkin kita cuma bisa memberi masukan apakah pembiaran seperti itu apa enggak akan menyebabkan psikologis anak nanti terganggu. Dalam artian nanti kan akan terbayang terus di kepalanya. Takutnya trauma anaknya. Trauma, dan itu akan terbawa. Kita kan sebenarnya menghindari itu ya Pak sebenarnya. Iya. Nah, mungkin ya dengan pendekatan kekeluargaan dengan Ibu Tati, mungkin Ibu Tatinya bisa menerima masukan-masukan dari kami, sehingga nanti akan kepada anak tadi akan mendapatkan ya paling tidak kan hubungan antara guru dan peserta didiknya nanti bisa terjalin baik lagi, anak bisa menerima kesalahannya dan Ibu Tati bisa mengetahui kesalahannya, sehingga anak pun juga bisa kembali diterima oleh Bu Tati menerima anak itu lagi, sehingga nanti nggak ada beban emosional atau emosionalnya nanti akan segera disembuhkan gitu. Kemudian apalagi tadi? Itu saja Pak. Udah selesai itu aja. Jadi di sini kan saya cuma ingin tahu bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan pada studi kasus ini. Ini itu saja. Terima kasih atas waktunya karena sudah saya ganggu untuk wawancara ini. Nggak apa-apa. Jadi terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.